Oke, sekarang kita udah sama Bapak Radit. Kita datangkan langsung jauh-jauh dari Jakarta. Ini spesial. susah Banget untuk kita bikin. di mana ya? di mana? Mana sih kita? Gila. Alam yang asri Alam ini yang luar asri. biasa ya. Studio alam kita yang baru ini. Luar biasa. Studio alam kita yang baru. Luar biasa, luar biasa. Tapi sebelum ngobrol, pastinya orang-orang perlu tahu background lu apa. Oke. Iya, betul. Kalau kita kan udah tahu nih. Oke, Tapi oke. mau diceritain dulu. Boleh diceritain. Boleh, boleh, boleh. Briefly lah. boleh. Sekarang Siap, yang siap. maksudnya sekarang lo yang ngerjain apa gitu. Oke, perkenalan dulu ya. Mungkin nama saya Radit. Saat ini saya bergelut di bidang consulting. Core-nya itu adalah IT implementation dan digital transformation. Tapi di company yang sama kita juga punya BU management consulting. Oke. Tuh, nah di sisi lain ya kebetulan juga masih jadi advisor di beberapa perusahaan lain lah gitu. Di Apa aja bidang- tuh? di Jadi bidang logistik, memang ya, di bidang ini ya, logistik. emang semuanya kayaknya ranahnya ranah consulting Nah, gitu ya. betul. Consulting. Kebetulan ada opportunity-nya ya gas aja. Oke. Mantap. Kenapa dulu bisa sampai ke consulting gitu? Jujur Ini jujur menarik ya. sih, menarik Jujur. sih. Ya, ya. Dulu consulting adalah one of my goal Hmm. to be in consulting firm. Ya, which is true sebenarnya apalagi kalau Alfred bener lulusan ekonomi bukan? Bukan. Oh, bukan lulusan ekonomi. Di sini Lulusan ya, ekonomi. Oh, bukan, nggak nggak ada, lulusan. nggak ada, you know it. Sorry. Gua teknik sipil. I see. Nah, lu tebak. Apa nih? Desain. Bukan. Bukan. Nggak sejauh itu. Enggak sejauh itu. Oke, Putek. Gue putek. Oh, I see. Foodtech, oke. Jadi sebenarnya gini, kalau dulu pas zaman gue kuliah, itu tuh jadi di literasinya anak-anak ekonomi, kita tuh banyak sekali teori-teori itu yang dihasilkan oleh Big Four consulting firm. Oke. Yang mana Ya. insight Big Four dari itu mereka BCG, itu McKinsey, McKinsey. Bain. Waktu itu ya di zaman saya McKinsey, BCG, ada Deloitte dan satu lagi saya lupa. Satu Bukan lagi Bain and Company. Bain & Co kayaknya waktu itu masih belum ya di zaman saya, at least di zaman saya. Iya. Nah itu jadi saya terinspirasi sebenarnya karena saya bertahun-tahun belajar di literasi saya tuh kok banyak banget muncul consulting McKinsey firm lagi, ini, McKinsey kok dia lagi. lagi gitu Iya, lah, iya, sepintar iya. apa sih orangnya Iya, gitu iya, kan saya iya. pikir. Tapi ternyata setelah kita pahami ya, kalau kita telusuri lagi ke belakang secara filosofis, apa take out-nya dari kita membaca buku? Kira-kira ada yang bisa take a guess ya? Dapat inspirasi. Oke, Iva? Ya nambah ilmu aja sih untuk mengembangkan pikiran biar pandangan lebih Exactly. luas aja sih. Dua-duanya sebenarnya benar, tapi sebenarnya kalau kita ngelihatnya dari sisi investasi, time Oke. investment ya lebih kepada situ. Kalian bayangkan berapa tahun yang di invest oleh McKinsey, BCG dan yang lain-lain itu untuk mendevelop sebuah teori, Oke. sehingga oke. itu bisa ditranslate menjadi sebuah lembar yang kita bisa baca 2 menit. Oh, I iya. see. Paham. Bayangkan bahwa semua ilmu itu kita bisa absorb secepat itu dengan dan apalagi kalau misalnya itu menjadi sebuah teori ya, artinya teori ini adalah hipotesis yang sudah dibuktikan berulang-ulang dan selalu apa ya, mungkin bisa dikatakan success rate-nya tinggi sehingga itu menjadi sebuah teori. Artinya kalau 1 tambah 1 adalah 2, berarti itu memang zaman dulunya itu adalah hipotesis yang selalu berulang-ulang. Setelah 1 ditambah 1 ya memang 2 terus akhirnya hasilnya. Oke, tapi gitu. kalau Jadi kalau itu teori. hipotesa lu kayak begitu, Dit. What do you think on AI in this particular time gitu? Oke, Karena oke. karena kalau misalkan lu bilang untuk absorb ilmu yang bisa lu baca dalam 2 menit, AI can do it better. Exactly. Tapi memang di sini ada gap sih ya, apalagi kalau kita melihatnya dari sisi generation behaviors. Oke. Mungkin gue bisa simpulkan bahwa behavior kita dalam penggunaan AI itu agak sedikit berbeda dengan generasi di bawah kita, Ya. yang dimana mereka selama proses pembelajaran mereka aja, mungkin ada yang dari SMA itu sudah nggak pakai buku sama sekali. Ya, Oke. Udah ada yang udah semuanya tuh digital, pakai e-book ya atau pakai laptop segala macam ya, sehingga mereka tidak memiliki sense of reading throughout pages gitu ya. Bahkan mungkin kita juga bisa cari apakah di situ ada sebuah hasil riset gitu yang membuktikan bahwa memang membaca dengan buku itu secara visual kita bisa mengingat lebih baik karena di dalam sebuah
halaman, itu terkadang kita kan bisa bisa dengan mudah take notes dan kasih highlight atau segala macam gitu ya. Sehingga kadang-kadang pada saat kita mau recall memori itu, yang kita ingat itu adalah posisi di bukunya. Posisi di buku. Iya, benar sih. Benar. Gue di beberapa buku tuh sampai tahu, oh itu ada di bagian kanan ini bawah ada tuh. di pojok ini gue ingat nih gitu kan. Benar. That visualization of the memory itu yang gue mungkin bisa salah ya, karena gue juga nggak bisa menyimpulkan bahwa ini adalah aspirasi gue sendiri. Tapi memang generasi di bawah kita kayaknya sih there's a lack of that specific skills. I see. Nah, tapi bagaimana penggunaan AI itu sendiri ya, kita juga mesti pahami bahwa AI ini kan bikinan manusia. Betul. Dan seiring berjalannya waktu, modeling dari large language models ini tuh akan semakin hebat atau semakin pintar ketika mereka lebih sering digunakan. Betul. Ilmunya nambah terus itu. Makanya banyak yang bilang kenapa kita tuh sekarang bayar AI itu lebih murah dari apa yang kita dapat kan. Jadi sebenarnya harusnya kita bayar 10 tapi kita cuma disuruh bayar 1. Karena sebenarnya mereka masih learning. Iya, dan sebenarnya kita adalah training modelnya mereka. Betul. Sebenarnya ya uji coba, karena ya menurut gua sih AI cukup cenderung baru ya hitungannya, dan perkembangannya cukup pesat sekali sih untuk sekarang. Iya, betul. Dan itu juga kita rasakan apalagi kalau di tempat saya bekerja saat ini ya, di consulting, kita udah tidak bisa menafikan lagi bahwa kita competing with the AI. As much as our clients can use the AI, tapi terkadang mereka itu masih banyak hal-hal yang mereka tetap harus dibantu oleh pihak ketiga, dalam hal ini experts lah ya misalnya. Karena even though they have the knowledge, even though they have the outline of some strategies gitu ya, tapi tetap harus disadari juga bahwa AI ini tidak 100% perfect. Karena banyak sekali juga yang saya lihat itu kayak artikel-artikel di perusahaan-perusahaan di luar sana gitu, yang mereka sudah terlanjur mecat karyawannya karena mereka mengganti itu dengan AI. Akhirnya ada email satu bulan berikutnya, ada email dari staffnya ke bosnya, bisa nggak kita take back yang kita pecat kemarin karena AI itu doesn't work. Wow. Itu sangat ini sih ya. Nah, salah satu yang paling tidak dimiliki oleh AI itu adalah human touch memang. Human touch itu sama sekali tidak bisa dimiliki oleh AI. That's why mengapa ketika masuknya itu adalah ke ranah consulting, kita itu kan sebelum kita bisa memberikan rekomendasi yang impactful ke klien-klien kita juga harus dalam tanda kutip memahami dan dive in ke dalam bisnisnya mereka gitu. Jadi kita memang harus betul-betul mengetahui sampai serinci-rincinya gitu apa yang kita perlu gitu informasinya. Dan ketika misalnya sebuah perusahaan besar yang mereka itu di dalamnya mungkin ada lintas divisi sampai say 12-15 divisi, terkadang mereka juga butuh bantuan dari sisi consultingnya. Itu adalah bagaimana expert ini bisa menjahit informasi, menyatukan itu semua, karena lintas divisi ini kan mereka tidak bekerja secara independen. HR pasti kerjasama sama user pada saat mereka mau rekrutmen. Finance itu nanti kerjasama mungkin sama I don't know yang lainnya lah gitu ya. Jadi ini tuh semuanya interconnected. Nah, kalau itu semuanya di otomasi, di komputasi, di AI, memang mungkin kita dapat jawabannya. Tapi di execution lewat gitu, karena di situ perlu human touch tadi. Gitu. Secara teknikalnya ya berarti praktikalnya di lapangan. Karena itu tetap perlu otak manusia untuk melihat. Betul. Maksudnya kadang-kadang datanya mungkin bagus, tapi yang kita lihat kan bagus, tapi apa jangan-jangan kita assess salah. Iya. Mungkin gue akan kasih satu contoh yang relevan terhadap kalian, karena gue tahu kalian suka main golf. Jadi pada saat kalian mau mukul, kalian mungkin ngerenungin sedikit gitu, kayaknya arah angin kesini deh. Kayak kalau gue pukul sekian dengan feeling di tangan gue sekian, ini bolanya bakal nyampe sana. AI cannot do it. Iya, betul. AI cannot do it. Betul. Tapi AI mungkin bisa membantu kalian ketika kalian punya informasi yang cukup.
dari sini ke hall misalnya Jaraknya jaraknya sekian, berapa, timingnya sekian. dia akan kasih kalian Iya, informasi kasih power sekian dengan gaya sekian, misalnya dengan drive ini dengan itu segala macam, tapi but still you need to execute. Benar. AI cannot execute anything. Iya. on Jadi that dia emang ini. teorinya kalau misalnya posisi miring nih misalnya, Betul, betul. mukulnya tuh harus gini. Cuma betul, in actual miringnya seberapa, Betul, kayak itu kan betul. tetap harus pakai Betul, feeling. betul, kayak gitu. betul. Jadi sebenarnya Kalau relevansinya kata lu apa? Kalau dulu di kantor lu suka bilangnya apa, Van? Indonesian Engineer. Nah, Indonesian Engineer. Betul sekali, Indonesian Engineer. Kadang emang tipikal apa ya, engineer di Indonesia. Kalau bisa diakali, ya itu yang tidak bisa. gue tuh kayak kadang suka amazed ya kalau lihat motor nih dimodif sampai wah nggak jelas lah stangnya di atas gitu misalnya Van. Ini mereka lebih jago dari engineer pabrik nih, gitu. Paling jago tau nggak apa? Apa? Tukang antar galon. Oh iya. Lu selalu lihat motor tukang antar galon. Itu tuh cuma tinggal rangga ada tempat duduk nggak ada. Tapi masih bisa ngantar galon dengan selamat itu. Itu nih ya Indonesian Engineer. Itu dia. Tapi terlepas dari AI gitu, terlepas dari AI, gue mau nanya. Sekarang itu kalau menurut gua dulu kenapa gua tertarik banget sama konsultan sama kayak lu, karena menurut gua kayak even big companies tuh semua hire konsultan kan untuk growing their business, padahal di internal mungkin mereka juga perlu punya divisi business development, data analysis, business strategist dan lain-lain. Tapi sebenarnya gue lebih ke arah mau nanya karena banyak kan sekarang orang ribet tentang susah cari kerja apa dan lain-lain. Tapi menurut gua it's a skill like apa skill-skill di consulting yang menurut lu penting banget dimiliki oleh seorang fresh graduate terutama. Fresh grad. Oke. Ini sangat apa ya? Sebenarnya agak sulit sih jawabannya. karena kita tahu. Mungkin gua akan tanya dulu fresh grad-nya dari mana. Kalau selama dia masih pakai kurikulum Indonesia. S1 fresh grad itu bisa dikatakan mereka tuh punya broad knowledge tapi nggak ada depth-nya. Oh, benar-benar. Nah, sedangkan sorry to say akhir-akhir ini market itu mengarah ke specialist instead of generalist. Iya. Nah, consulting in another perspective itu kalau kita bicara manajemen consulting yang luas banget cakupannya gitu ya. Itu kemungkinan besar pasti dikepalai oleh seorang generalis. Tapi generalisnya yang seperti apa gitu. Karena ketika misalnya kita berbicara real business case, seorang generalis itu nggak bisa rely on their knowledge. But they solely rely on the experience. Yes. Jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga Fred. Perusahaan-perusahaan besar yang even multinational FMCG dan segala macam, kalau misalnya mereka udah di level tertentu, mereka di hire loh sama konsultan. Iya sih. Gitu. Oh iya benar. Karena field of expertise itu yang spesialisasi itu yang matters gitu ya. Terutama kalau biasanya yang habis pensiun itu masih ada masa kerja biasanya jadi konsultan nih. Banyak betul. Dan ya itu in a way mungkin consultant as an advisor di company tersebut ya. Tapi ini beneran di hire oleh consulting firm gitu. Karena dia punya extensive experience di field itu gitu. Tapi menurut gua soalnya dulu ya gue kan udah cerita gue punya ketertarikan di bidang konsultan kan, tapi lu tahu kalau misalkan kita interview di konsultan itu udah pasti ada apa lu harus guess apa ya banyak pertanyaan begitu besar lah ya. Ya yang misalkan kayak ada berapa mobil di Jakarta ya kan. Betul. Terus ada juga pertanyaan-pertanyaan yang cases yang project base gitu ya kayak deep down kita di satu masalah gitu. Tapi gua rasa skill-skill itu begitu gua apply di bisnis gua gitu ya. Misalkan dimanapun itu tuh jadi applicable loh. Ya sebenarnya sih gue kurang tahu ya terminologinya untuk tes yang seperti tadi yang disebutkan. Tapi lu nggak lewat itu ya? Tetap lewat jalur itu. Cuman gue nggak tahu terminologinya itu tes apa namanya. Tapi memang itu banyak sekali di apply di even di perusahaan-perusahaan besar. Nggak hanya consulting. Nggak hanya consulting. Itu yang mungkin startup yang sekarang udah nggak startup kayak ya unicorn yang ada di Indo sekarang seperti Traveloka, Gojek, even Grab juga mungkin mereka melakukan hal yang sama gitu.
sebenarnya tujuannya adalah tujuan utamanya mereka tuh nggak pengen lihat outputnya jawaban lu benar apa salah sih. Iya, tapi dia pengen Dia ngeliat. pengen lihat lu structural thinkingnya itu seperti apa, Pola berpikirnya. pola berpikirnya seperti apa. Nah, if you can pass that structural thinking, itu sebenarnya adalah salah satu ya tadi mungkin relevan dengan pertanyaan lo tadi, Fred. Iya. Soft skill set yang sangat-sangat applicable di dunia bisnis dan mungkin In any kind of in industry. any kind of industry, in any kind of your part of life gitu, itu bisa di-apply gitu, structural thinking itu gitu. Terkadang kalau kita sudah terbiasa untuk memiliki structural thinking itu kan, kita memandang sesuatu itu udah nggak seperti orang kebanyakan. Misalnya ya, kita lihat pohon-pohonan di sini, yang kita lihat itu bukan cuma pohonnya doang, tapi lebih kepada kayak ini apa ya, mungkin bagaimana cara mereka membuat resort ini tuh occupancy-nya tuh selalu penuh, sehingga kalau kita misalnya lihat di sini ini kan maintenance cost-nya pasti tinggi sekali. Iya, Iya, betul. Nah, artinya kan ya gimana cara mereka itu nge-sustain bisnis ini gitu. Benar. Maksudnya adalah ketertarikan untuk berpikir Iya, ke sana iya, gitu. benar, benar, Kalau benar misalnya- sih. kalau Benar sih. misalnya kita Benar sih, benar, terbiasa untuk punya itu gitu. Iya, iya, iya. Otomatis ya begitu Betul. nyampe sini, wih, Betul. ini ROI-nya berapa lama nih? Iya. IRR Itu berapa salah, nih? iya. Yang biasa invest pasti ke sana. Iya. Pasti ke sana mikirnya. Iya kan? Nanti maksudnya wow. And this is not a small place loh. Ini kan lahannya besar sekali. Sangat gitu. besar. Besar sekali gitu. Ya, kita dengan apa namanya? Keterbiasaan kita punya structural thinking, kita apa namanya? Cukup suka ngulik lah gitu ya, Iya, Pak. Suka iya. ngulik tuh emang point of view kita tuh beda dari orang kebanyakan lah kadang-kadang gitu. Dan kadang nggak sadar. Dan Kadang nggak sadar, otomatis. Ya, karena itu menurut kita tuh biasa. Iya, begitu Mempertanyakan masuk itu. langsung lihat, wih bungalaunya bagus-bagus nih. Iya. Berapa ya bikinnya lah? Iya, betul. Ini lantainya pakai Iya, lantainya pakai apa ya bahannya ya? Langsung kayak Mungkin gitu. kalau saya karena saya lumayan lama backgroundnya itu di ini ya, di apa namanya, apa sih istilahnya, konglomerasi lokal. Iya. Saya langsung kepikiran ini punya siapa? Nah, Ini terafiliasi dengan grup apa? bener. Ini terafiliasi dengan grup apa ya? Ini bisa lahan sebesar ini gitu. Bener Arahnya sih. ke punya orang lokal kayaknya nggak mungkin. Kalau orang lokal kayaknya sih orang penting yang punya gitu kan. Iya kan. Akhirnya kita jadi apa, knowledge itu tuh yang membuat kita jadi semakin Iya, ini iya, gitu. iya, iya. Bener. Unik Dan sih, unik sih. secara nggak langsung begitu kita kayak gitu, kita tuh tanpa sadar searching langsung. Iya. Gue sering banget. Mana di Gue sering sini? banget. Terus alam ini dibangunnya kapan? Oh, zamannya ini nih. Iya. ini. Oh mungkin nih dia bisa dapat tanah segede ini karena Iya. waktu itu deket sama siapa misalnya. Gitu. Tapi itu karena as we know kayak kita otomatis tuh langsung kayak gila, untuk pembebasan lahan segini tuh lumayan. benar. Is it privately owned? Iya. Privately owned Iya, atau iya. sebenarnya mereka konsesi dengan Iya. Iya. gitu? Itu structural, bagian dari structural thinking ya. Tapi I think it's too deep for some people sih. Iya. It's too deep for some people. Tapi kita terbiasa dengan itu gitu. Benar sih. Iya. Makanya termasuk bisa kita langsung tadi ngomongin baliknya kapan ya kayak gini, ya kan? Itu udah bisa kayak bikin ngalau satu berapa kolam tanahnya apa tuh jalannya dari depan sampai atas dibeton semua rapi. Iya, betul. Itu sih. Betul. Dit, tapi mau nanya juga Dit. Tadi kan lu kan memang di orang consulting banget. Consulting yang paling atas tuh kan biasanya levelnya partner kan, Ya, kalau bentuk badan usahanya firma ya. firma. Biasanya kan partner gitu. Dan partner itu kan most of their jobs biasanya kan juga nyari klien juga kan. Betul. Apakah lu melihat is it any gap untuk orang consulting itu untuk melakukan sales? Consulting Karena melakukan maksudnya sales. kalau misalkan dunia gua kan dunia sales banget gitu ya. Iya. Tapi kan at the end misalkan kayak kita di consulting, at the end kita juga menjalani sales juga kan. Maksudnya karena harus kita cari. yang pitch. Karena kita yang pitch ke klien. Iya, Betul. itu yang pertama. Yang kedua kayak misalnya kayak lu dari consulting keluar pada akhirnya kan lu business owner. Pekerjaan utamanya kan akhirnya kan cari klien. Betul, Ya kan betul, lu harus betul. dealing with klien, lu harus Betul. pitching yang menarik. Betul. Apa ini ada pengalaman lu atau gimana Oke. transisinya ada ini nggak? Ini menarik banget sih. Ini menarik banget. Ini benar-benar menarik karena kalau kita bicara soal sales ya, sales ini tuh
menurut gue pribadi berdasarkan pengalaman yang gue punya juga, core skillnya mereka tuh sebenarnya bukan hanya salesmanship. Oke. Jadi bagaimana orang membawa diri, gimana orang bisa kenalan supel, cepet nyambungnya, bisa gampang Enak ngobrol. ngejelasin yang Orang segala betah macam. ngobrol gitu. Itu I think it's part of the salesmanship. Ah, Itu agak sulit memang untuk dipelajari, tapi bisa dilatih. Bukan dipelajari tapi dilatih. Nah, tapi core skill yang kedua itu adalah knowledge sebenarnya. Yes. Karena orang yang bisa cuap-cuap kalau nggak ngerti knowledge-nya ya percuma kalau ditanya. Betul. pada Lu akhirnya jual apa nih? pada akhirnya ketahuan juga ya orang. Enggak emang jago jualan aja gitu loh. Dia nggak tahu produknya apa sebenarnya gitu kan. Nah, di consulting itu agak kebalik porsinya. Jadi knowledge kita excel, tapi salesmanship-nya kadang-kadang agak kurang. Oke. Nah, tapi karena menurut gua consulting ini tuh kan jasa yang Nggak ada. apa namanya? Jasa yang Nggak ada. Nggak ada. apa? Masih jalan? 21 menit. Ayo. Belum nih. Baru ya, jadi consulting ini tuh uniknya adalah sebenarnya menurut gua the best person to sell consulting services are the consultants, bro. Karena bayangin if you are an experienced consultant gitu ya, Yeah, udah belasan tahun lu Yeah, menjadi seorang konsultan dan lu punya semua framework di kepala lu nih, udah framework ini, framework ini. Lu tahu itu bisa digunakan di apa namanya? Ada use case-nya di calon klien lu. Tapi kalau sales yang maju, bisa jadi mereka nggak punya knowledge yang sama dengan kita. Sehingga apa yang mau kita tawarin itu nggak Delivery-nya nyampe. Delivery-nya kurang. Betul, ini. betul. Nah, makanya sekarang strateginya kebanyakan di consulting itu sales itu atau BD lah, mungkin ada sebagian consulting firm itu manggilnya salesnya itu adalah BD. Jadi itu mereka hanya berhenti sampai leads generation aja. Gitu. Ketika leadsnya udah masuk, misalnya udah jadi prospek, Di consultant yang masuk pasti. benar-benar. Pasti. Tapi iya sih, melihat dari sekarang ya juga rata-rata juga pasti kayak gitu ya. Bagian salesnya ya, makanya orang kadang sering ngomong sales itu emang ujung tombak. Betul. Tapi Betul. buat pegangannya itu kan Betul. itu yang butuh Setuju. konsultannya tuh. Setuju. Sales itu memang ujung tombak. Kalau di korporasi kita hanya membagi derajat. Sorry, ini mungkin agak harsh ya. Nggak apa-apa. Agak harsh. Derajat orang tuh cuma ada dua di corporate. Revenue generator atau cost center. Gak ada in between. Ini Nggak ada in between. ini salah satu contoh structural thinking nih. Nah, jadi Kalau lu bukan sales udah deh. Udah deh. Pokoknya sales yang bayarin gaji lu udah deh, diem aja. Udah. Oh, iya, Mau sepinter apapun lu kalau nggak ada sales nggak dapet klien. bener. Dan itu ya apa ya, simbiosis mutualisme lah itu ya. Exactly. Sales pun kalau nggak ada yang apa namanya sebagai yang profesionalnya, spesialisnya, dia juga mungkin customer tidak puas mungkin ya, tidak maksimal gitu. Betul. Think of it, salah satu contohnya ya mungkin perusahaan FMCG yang terbesar lah di dunia. Kalian imajinasikan aja gitu. yang U. Ya, ada yang Gue langsung U loh, kita langsung U nih, langsung U. ada yang U, ada yang P, ada yang Iya, M. iya. Nah, itu kalian bayangin VP-nya gajinya berapa di head office. Padahal sebenarnya tapi VP-nya ini bukan yang VP komersial ya, katakanlah misalnya VP IT. Memang mereka dalam proses bisnisnya core functionnya mereka itu adalah menghandle anything about IT. Tapi dia tidak bisa bertindak sebagai revenue generator. Dia adalah cost center. Nah, cuman semakin bergeraknya dan dinamisnya struktur organisasi di dunia modern sekarang gitu ya, itu yang menjadi cost center ini juga dituntut untuk bisa Menjadi revenue generator. not only revenue generator, mungkin kalau revenue generator agak terlalu ekstrim ya. Tapi lebih ke bagaimana mereka bisa efficiency, cost saving. Cost saving. Nah, kalau kita lihatnya dari struktur P&L, Ya. sales itu masuknya ke atas, ke top line, Ya, revenue. ya. Kalau cost center ini mereka Motongnya motong di bawah, tengah. motong di tengah. Mereka Iya. motong cost. Iya. Jadi langsung berimpact terhadap EBITDA. EBITDA. Nah, sampai gue lupa tadi pertanyaannya apa sebenarnya. Kalau gue juga lu mengalir ini. Tidak mengaruh. Kenapa do you think that apa namanya kan ada sales dan ada apa namanya
lu di consulting firm kan, sementara kayak gue kan Oh, harus iya. di sales kan. Menurut lu find it difficult nggak sih sebenarnya untuk Oh ya jelas. Karena maksudnya gini, nah ini juga kan tadi kan lu udah jelasin maksudnya ternyata sales itu perlu product knowledge yang dalam banget dan level thinking yang perlu dalam banget untuk bisa generate revenue yang lebih gede kalau gue simpulin ya. Nah tapi kalau misalkan dari POV dari seorang konsultannya, do you find it difficult to approach people to pitch? Of course, karena terkadang BD dan marketing atau sales apapun itu terminologinya, mereka tuh punya some sort of ways yang kita nggak pernah pikirin sebelumnya. Salah satu contohnya ya, gue coba kasih gambaran. Jadi tim marketing dan BD gue di kantor gue itu, mereka sampai terpikir untuk bikin imaginary character di LinkedIn. Oke. Kepikiran nggak? Gue nggak kepikiran sama sekali, tapi dia Gue terpikir. nggak pikiran sih. Jadi mereka bikin sebuah karakter fiktif, Ya. tapi mungkin di belakang memang ada tim ya. Maksudnya interaksinya memang real, interaksinya real. Tapi orangnya nggak ada. Tujuannya adalah sebenarnya untuk itu tuh ngegather apa namanya sebanyak-banyaknya follows. Untuk exposure-nya. Exposure. Itu nggak kepikiran sama sekali. Benar. And it works. It works. Boleh kita coba nih kan. Dan lucunya waktu itu pas tim gue bilang, Pak ini mau siapa gitu, kayak pikirannya harus perempuan, harus perempuan. Karena kan LinkedIn itu kan visually LinkedIn. Kalau lu di follow sama orang, you only have this small thumbnail yang lu lihat kayak ini orang tuh bakalan apa it hits you or not gitu kan. Ya secara visual gue pasti cari perempuan yang perawakan cantik. That's where AI come to help. Betul. Kita nggak bisa terpisahkan sih bro. Cuman ya how you use the AI itu emang ini sih. Tapi itu sama lagi, gue jadi ingat salah satu dulu karakter yang enggak malah Instagram account yang cuma telur. Telurnya jutaan. Itu sih mungkin kayak gitu juga ya, orang mikir tiba-tiba nggak tahu entah iseng atau Arif dia punya Muhammad maksud. sebelum jadi Arif Muhammad dia pocong. Iya benar. Pocong, benar. Terkenalnya karena pocong ya sekarang. That's the rise of KOL sih sebenarnya, dia salah satu KOL pertama di Iya, itu sih. The best berarti ya. Gila. Seru banget hari ini. Seru banget. Nggak berasa nih kita ngobrol kayak Konsep gini. apa kita sekarang? Closing statement dong. Closing statement. Wow. Terlalu banyak di kepala saya nih. Apa yang menarik ya? Mungkin kalau tadi topik kita terakhir adalah soal employment. Memang sekarang itu kondisinya memang lagi nggak advantageous untuk siapapun lah. Untuk siapapun, mau itu pengusaha kayak mau itu siapapun lah. Ini memang kondisinya memang lagi sangat unstable dan uncertain gitu ya. Tapi menurut gua apalagi untuk adik-adik yang mungkin baru lulus kuliah, gue diajarin sama ayah gue sendiri. Itu kebetulan memang ini kan parenting gaya baby boomers ya. Jadi dia memvisualisasikannya itu adalah when you start your career, kalau generasi dia itu idealismenya itu berada di titik yang agak rendah. Sedangkan kalau dari kita ke bawah, idealisme itu makin tinggi. Terlalu tinggi. Nah, menurut paham ayah saya, idealisme itu akan slowly degrading over time. Dan itu bakalan ketemu di sebuah perpotongan antara idealisme dan realisme. Iya, betul. Tapi menurut gua, mungkin saran gua ya untuk sekarang, kondisi sekarang, any kind of opportunity, grab it as fast as you can. Grab it as fast as you can, even though itu masih belum terlalu sesuai dengan ideologi kita. Let's say misalnya kita pengen banget di consulting nih, tapi belum dapat consulting. At least you grab that opportunity because you're actually competing with millions other fresh grads. Benar. Dan itu bukan pertarungan yang mudah gitu. Iya, betul. Dan secepat mungkin anak-anak yang baru ini tuh bisa masuk ke labor market, itu akan mereka pasti akan truly shape their way of thinking, way of working gitu ya. Jadi mereka jadi punya experience untuk berorganisasi di real perusahaan yang memang cari profit gitu kan. Nah itu adalah salah satu advantage yang mungkin dia bisa akan compare ke teman-temannya yang masih belum dapat gitu. Nah
satu lagi adalah ketika kalian itu menjadi experienced professional, kadang kita alma mater kita tuh nggak dilihat lagi. Yes, benar Nah, benar. saya juga kebetulan pernah ada di posisi saya harus nge-hire seseorang gitu ya. I would rather hire somebody who didn't go to the university, tapi dia punya experience yang sangat relevan terhadap apa yang gue butuhkan dibanding gue cari S2 yang lulusan Cambridge. Ya, Gitu. yang belum tentu relevan. yang belum Exactly. Dan ya pasti idealisme dia pasti Iya. jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang ini gitu kan. Betul. Nah, sehingga in order for us to survive, and I can say that this period is going to be a survival mode gitu ya, untuk beberapa tahun ke depan kita nggak pernah tahu kondisinya seperti apa. In the survival mode ya, this is one way to survive gitu. Turunkan idealismenya dan kita coba balance itu dengan sisi realismenya itu, jangan terlalu jauh ke depan gitu. Mungkin itu sih. Wah, gila. Itu buat teman-teman ilmu ini. Thank you. Ilmu ini. Ilmu. Ya kan? Oke.